The Discord gitu. di meeting IT hari ini. Mungkin langsung aja ke pembahasannya, Pak ya. Yang pertama ada list tambahan fitur atau update di sistem Innovate Shop, Pak. Yang pertama mungkin dari kami request tambahan fitur penjualan online di website Indopet. Jadi di konsepnya sama seperti Juanda Pet Shop, Pak. Jadi nanti ada fitur keranjangnya, eh, terus ada produk apa saja yang dijualnya, serta pengen ada apakah terdengar oleh tim IT. Agak putus-putus, bentar. Putus-putus. Sebentar, saya cek jaringan. Itu balapan saya. Oke, tambahan fitur penjualan online di web system. Konsepnya sama seperti Juanda, ada fitur keranjang produk bisa menampilkan produk unggulan. Penambahan logo brand di web system Indopet Shop, Royal Canin, Whiskas. Penambahan fitur layanan yang tersedia di Tokopedia Store. Eh, halo Pak Irfan. Ya, ya Pak. Web intinya kan gini, saya ceritain kalau yang Juanda itu saya izin share screen. Share screen. Kalau yang Juanda itu pertama itu ada intinya ini di produk ya. Di produk ini ada setting promo. Nah, jadi kalau lagi ada promo nyambung ya deh ke sini ya. Kalau lagi ada promo-promo kita tambahin ke sini. Mungkin sama ya Pak Irfan yang mau Ya Pak. disemadainya. Ya, betul Pak. Promo, ada promo, kemudian produk ini mirip banget Shopee ya, dari warna jadi kita udah bikin pencarian produk di atas, bisa dicari, ini diklik. Kalau di Juanda ini ada konsep, kan kita itu butuh ini Pak Irfan. Kita harus tahu kebutuhan lanjutannya. Ya, Kan ini juga ada program dari Royal Canin kan? Ada nggak di sana? Ada ini itu konsep sendiri apa memang ada kebutuhan program dari Royal Canin kebutuhan sendiri sih Pak. sendiri? Kalau di Ya, sana itu salah satunya ada program dari Royal Canin. Syaratnya itu satu nampilin halaman utamanya Royal Canin ini. Royal Canin, klik selengkapnya, masuk ke tentang Royal Canin, ya, informasi utama. Jadi ini lebih lengkapnya fokus di Royal Canin. Nah, ya, baru nyambung ke produk. Ya, di produk ini Royal Canin juga bisa mantau si PIC-nya itu yang akan memberikan bonus. ya. Bahwa ada berapa komen apa ulasan ya. Ulasannya itu harus terlihat, berapa terjualnya juga terlihat, itu syaratnya. Ini mau sama gak ada ininya ditampilin? Kalau kita sih Reviewnya nggak apakah usah ya Pak ya. nggak usah? Iya,
Oke, Cuman memang kalau karena gini, ulasan ya nggak apa-apa ditampilkan, cuman maksudnya tidak harus di layar utama gitu, Pak. saya lanjut dulu. Jadi orang itu akan dapat diskon kalau ngasih ulasan. Ada aturan gitu sementara yang juanda Oh, ini. Jadi di, ya. di diskon itu baru diskonnya itu bisa kayak gini lah ngasih review baru dapat diskon gitu. Apakah ingin ada itu gak di awal-awal? Bang. Kalau buat ningkatin konsumen, Kalau buat ningkatin konsumen sih ya perlu sih, Pak. Nah, baru jadi diskon saat pemilihan diskonnya itu contoh nih ya. Ini kita tambahin ya. Kita tambahin jadi dua, masukin keranjang ya. Di keranjang ini muncul nih. Nah, kemudian pilih semua segini. Check out gak apa-apa ya deh. Ini di sini itu kalau yang Juanda untuk yang ada diskon itu dia diambil khusus di toko tetap ya. Hmm. Pengambilan ada di mana, dipesan, beri penilaian. Ini vouchernya ini bakal ada voucher diskon itu kalau memberi penilaian. Nih, masukin sama review bintang ya. Ini sangat butuh untuk produk ini gitu. Nah, Ya. kalau di Indopet Shop bagaimana gitu? Ingin ingin kita pastikan itu konsep sampai detail itunya, Pak. Hmm. Kalau kita sih terus terang, Pak, ke jauh ke seperti ini sih belum ya. Cuman Mm-mm. bagaimana caranya web kita itu ada online shopnya aja sih, Pak. Masih kepikirannya ke situ aja, cuman sama seperti konsepnya Juanda gitu, ada keranjangnya, ada pesanan saya gitu loh, Pak. Iya. Cuman ke situ Kalau aja sih, nanti Pak. pengirimannya bagaimana? Apakah barang diambil di toko, orang itu jadi gini, kenapa Juanda diambil di toko? Jadi ada publish nih, ya, ada publish diskon, jatahnya Ya, ada 100 gitu kan, ya, 100. Jadi online pemesanan online ini agar tidak kehabisan barang, jadi di booking dulu gitu. Itu konsepnya ke sana salah satunya. Nah, ini ya, yang mungkin bisa dicontoh ataupun mau ya, diterapin bebas sih kalau kita makanya ini pancingan aja. Saya ya. coba jelasin konsep Juanda detailnya seperti itu. Sehingga pengambilan itu dia dipilih. Hmm, Nah, ini juga kan Indopet Shop ada beberapa toko online. Sorry, ada beberapa toko kan. iya, betul, Pak. Apakah nanti toko online-nya itu satu atau tiap cabang ada atau mau seperti ini yang dilayaninya oleh toko mana gitu. Karena ini akan nanti kan integrasi tuh Iya, langsung betul, Pak. masuk ke rekap transaksinya di Ya. toko itu gitu. Hmm, Di Alfamart apa Indomaret? Indomaret juga satu ya. Nanti ya, betul, toko Pak. terdekat jadinya ya. Ya, betul, Pak. Konsepnya gitu sih, Pak. Jadi konsumen lebih dekat ke toko mana, ya nanti bisa diambil atau misalkan bisa digosenkan gitu, Pak. Mm-mm. Berarti tetap pilih toko ya. Mau Ya, berbelanja di toko mana. ya, Berarti lanjut selanjutnya pengambilan. Apakah mau diambil sendiri? Ada pilihan betul. ya. Ataupun kalau pakai ekspedisi, nanti milih ekspedisinya apa gitu. Ya, Oke, lanjut ke ekspedisi nih. Kalau dikirimkan oleh tim toko, kita lebih mudah ya. Kita lebih mudah. Kalau integrasi dengan kayak JNE, JNT, eh, kita butuh, kita belum belum Pak itu. spare waktu. Nah, jadi bayangan dari teman-teman sampai sejauh mana gitu? Apakah jadi kita batasi Pak Irfan kalau bisa. Kalau bisa itu batasinya gini, di tahap awal, oke,
contoh kayak gini, untuk akan dikirim oleh tim toko gitu orderannya. Integrasi dengan Gojek ataupun itu kita belum, karena itu pasti kan harus ada kerjasamanya dulu, ataupun bahwa bisa dikirim lewat GoPay atau apa sorry lewat Gojek ataupun lewat Grab itu fitur-fiturnya kita harus ada integrasi ke sana. Nah, itu kita belum coba. Hmm. Tapi kalau pilihan pengirimannya oleh tim toko itu udah pasti bisa karena kan itu diatur sendiri. Arahnya kemana gitu yang Indopet Shop inginkan atau di tahap awal mau apa dulu gitu. Di tahap awal sih itu tadi Pak apa yang tadi disampaikan Pak Yana paling untuk pengirimannya diurusin oleh tim toko. Jadi nanti Oh, pilihannya si customer mau pesan Gojek atau misalnya kita nanti apa kirim via ekspedisi misalkan. Nanti kita yang aturnya gitu Pak. Kerjasama dengan beberapa ekspedisi. hmm, kalau de integrasi jam itu udah kebayang itu. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang dikirim oleh tim toko itu ada aturan SK-nya itu bagaimana? Syarat dan ketentuannya. Ongkosnya bagaimana atau free ongkir di jarak berapa? Itu butuh, Pak. Hmm, Udah ada itu belum? sampai saat ini belum Konsep-konsep Pak. ke sana. Belum sampai ke sana. Oke. Karena kalau yang Juanda konsepnya gitu. Ini semua diambil ke toko konsepnya itu. Oh, jadi Jadi booking tidak ada yang dikirim diambil nggak ada. Gojek ataupun via ekspedisi ya. Sementara tidak ada, tidak ada. Oh, Jadi mereka itu konsepnya gini, biar penjualannya banyak, langsung saat orang datang ke toko pun, orang datang ke toko suruh ordernya itu web, via web ini. Karena timbal balik buat juandanya itu sebagai bukti. Nanti dari aplikasi ini kita ada laporannya, buat laporan ke supplier itu gitu. ya. Jadi biar dapat bonus dari supplier. Kalau nggak salah, Jangki juga bikin itunya si. Nah, ini kan Royal Canin ini kayaknya programnya sama. Kalau saya ngobrol sama Mas Fardi dulu sama termasuk Jangki gitu. Ya. Tapi saat di pet foodnya, nah ini ada tuh masukin keranjangnya, daftar dulu login. Saya pernah login ya, pernah kalau nggak salah. Register dulu. Jadi akan sama Pak alurnya. Oh kalau kita mah di sini mempelajari dari yang ada ini dibikin lebih sederhana Pak. Ya. Dibikin lebih sederhana. Jadi kalau dia belum pernah register, jadi ngisinya itu langsung di saat pengiriman. Kalau pernah ada namanya, dia udah langsung login, udah langsung didaftarin, jadi tanpa register, Ya. ya, tanpa register. Jadi pesanan saya ini sesuai dengan yang login di HP-nya ini, udah otomatis langsung gitu. Dia bisa monitor. Lebih simpel ya Pak. Dibikin lebih simpel waktu itu, Ya. dibikin lebih simpel. Ini check out, berarti saat check out nanti, ini kan udah otomatis namanya ada tuh. Karena saya pernah login dan pernah isi pengiriman, ya, pernah order. Jadi namanya itu udah ada langsung sama alamatnya. Berarti nanti ke sini lanjut ke belanja dari mana. Pilih toko terdekat, mungkin bahasanya Pak Irfan ya. Ya, betul Pak. Ya. Pilih toko terdekat, tek review mungkin tetap ada, tapi tidak jadi wajib, ya, Ya. tidak jadi wajib. Nanti kalau mau
memberikan review, lalu ada tambahan diskon, bisa disambungin di sini. Saat nanti dikirim oleh tim toko, ada ongkos kirimnya, itu bagaimana kira-kira? Berarti harus ada ya, secara konsep mah harus ada, tapi antara nol atau memang ada. Berarti harus ada checking jarak, Iya, checking jarak Pak Irfan, kalau misalkan checking diantar jarak. sama tim toko ya Pak. Mm-mm. Atau ini mau sebagai layanan lebih, pokoknya jarak sampai berapa kilo mah gratis gitu. Bisa aja. Kalau untuk saat ini sih disamakan sama delivery ya Pak. satu koma Delivery lima betul. itu free. Cuman memang belanjanya 100.000. Minimal, Ya, minimalnya. minimal belanja 100.000 itu bisa diantar Pak. Kalau yang berjalan saat ini di toko. Ya udah, makanya kita itu butuh konsepan kesananya Pak Irfan. Oh ya, Karena saya nggak bisa nentuin sendiri kan. ya, Itu mah kebijakan toko gitu. ya. Kebijakan toko itu. Boleh Pak, nanti dicatat ya Pak. Jadi yang Ya, dibutuhkan dimatangkan. di penyampaian apa Oke, aja, nanti kita rangkum, nanti kita share Pak. oke, oke, oke. Nah, kalau udah buat pesanan mah, ya udah nanti gambarannya gini, masuk ke tim, nanti masuk ke kasir Pak Irfan langsung. Ya, Ya, jadi tim kasir itu tinggal proses dan menyiapkan barang-barang. itu notifnya ke tim toko apa ya Pak? Kalau misalkan ada, Ada di sini nih. oh, ada. Hmm. Jadi ada menunya, ada penjualan via web di sini. Oh, sorry, sorry. Ini direkap transaksi. Jadi rekap transaksi itu bakal tahu gitu. Ini bakal muncul datanya di sini. Oh iya, jadi Datanya muncul di sini, tinggal double klik proses ke apa? Kalau ini karena dibayarnya di toko, diambil itu sambil bayar, jadi langsung proses pembayaran. Oke, berarti kalau yang ini dibayarnya langsung ya Pak? Harus bayar dulu ya? iya betul. Bayar dulu. Ini yang harus diketahui untuk bayar manual, transfer, lalu tinggal upload bukti transfer, kita oke, sudah oke. Tapi ada yang checking otomatis itu kita harus gunakan layanan yang lain lagi, Pak Irfan, namanya payment gateway. Itu ada langganannya, jadi ada biaya per transaksi berapa gitu. Itu payment gateway namanya. Terus kayak sekarang juga cek ongkos kirim dari sebuah ekspedisi itu kalau nggak salah bayar juga Pak Irfan. Jadi itu yang harus kita perhatiin ya. Jasa layanan Kita mungkin ya Pak. perhatiin betul. Apakah masuk biaya-biaya itu dengan konsep ini gitu ya. Iya, Sistem pembayaran elektronik. Baik itu makanya tadi ekspedisi. Jadi mereka juga tidak cuma-cuma ngasih informasi bisa cek jarak, harga dan yang lain-lainnya itu ada biayanya Pak di perusahaan-perusahaan itu teh. hmm. Misal gini Gojek sekarang itu masih rugi. Salah satu biaya terbesarnya itu adalah API. API Google Map. Google Map yang kita gunain pribadi gratis, tapi kalau perusahaan yang pakai itu bayar Pak. Satu kali hit API-nya itu berapa? Cukup besar itu bayarnya. Nanti juga di sini ini udah ceritanya bukan sebagai user lagi. Kalau yang berbelanja itu user gak bayar cek ongkos itu, tetapi kita perusahaan yang merancang ini agar bisa tahu
ongkos berapa gitu kan, itu harus bayar gitu. Hmm. Gambarannya seperti itu. Jadi di pembayaran ya di pembayaran manual mah kita udah bisa. Manual itu mereka bayar, transfer, upload bukti bayar, tapi diceknya manual, udah masuk uangnya apa belum gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau ingin dicek otomatis, itu namanya integrasi pakai payment gateway, di mana Hmm. biaya per transaksinya itu bisa mahal. Gitu. Nah, nih, liatin. Manual aja ya. Ini namanya payment gateway Indonesia, Hah? terlengkap Iya kan? fitur, Emang biaya. transfer manual. Hmm. Ya, gitu. Kalau pakai sistem kayak gini takutnya nggak Hmm. masuk. Biaya ada ini biaya. Ada biayanya, Pak. Ya. Nah, ini yang mau dipilih yang mana, teman-teman di Indopet Shop? Hmm, 4.000 per transaksi, Pak. Mau lumayan. berapapun transaksinya, Transaksinya. segini biayanya. Hmm. Kalau kayak di Shopee ataupun yang lain, saya yakin komponen kenapa Shopee ada admin fee dan yang lain-lainnya itu ya untuk biaya-biaya kayak gini, Iya. ya, yang kita tidak tidak tahu gitu. Transfer bank, e-wallet. Jadi kalau mau otomatis ini ya Iya. ada. Jadi itu tidak dibikin sama kita, Pak, sama akses media enggak. Kita hanya menghubungkan gitu. Karena pasti harus berizin, yang berizin khusus gitu kan. Orang yang bisa, perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan itu ya harus kerjasama juga dengan banknya. Nah, itu ada namanya, itu perusahaan payment gateway namanya itu gitu. Ya, payment gateway. Kita hanya menyambungkan via perusahaan ini. Nah, tapi kompensasinya ya bayar, Iya. per transaksi. Nah, kalau mau di awal tanpa tergantung dulu, kita bisa pakai pembayaran manual, transfer, upload bukti transfer. Berarti harus ada admin dari toko online ini yang verifikasi, Iya. ya, yang verifikasi Iya. Untuk awalan sih seperti itu. seperti itu, Pak. Pakai Manual dulu aja alat ya, dulu aja, manual Pak. dulu aja. Karena kan Oke, oke. kita membuat seperti ini tuh pengen membandingkan aja sih, Pak. Penjualan antara online dan offline tuh kenceng mana. Walaupun sebetulnya kan harga dari online pasti jauh lebih murah dibandingkan offline gitu, Pak. Offline, betul. Gitu. Jadi intinya sih kita apa ya, nge-sell barang yang mau expire atau eh, mendekati expire gitu, Pak. Oke, oke. Atau tujuannya, Pak Irfan, tujuannya itu untuk memberi layanan lebih ke konsumen, ya. Memberi, jadi kita itu harus kuat, biar fitur pun bisa, kita bikin fitur gini itu karena tujuan akhirnya apa gitu. Salah satunya ingin memberi layanan lebih ke konsumen. Orang mau belanja ke Indopet Shop, ya gak usah datang ke Ya, toko gitu. Tinggal cari aja di webnya, order. Masalah kiriman kan nanti, mereka bawa mobil ke Indopet Shop menghabiskan bensin berapa dengan membayar ongkos kirim antar segitu tanpa harus pergi kan, oke gitu. Jadi lebih mendekatkan iya, bisa, Pak. seperti itu. Itu konsep, jadi konsep awal yang mendasarinya apa gitu. Yang mendasarinya apa? Selain untuk, kalau ngebandingin yang paling kenceng yang mana, saya belum tahu jawabannya. Tapi kalau kita udah tahu tujuan akhirnya, memberi kemudahan lebih aja gitu. Ya, Untuk para pelanggan Indopet Shop ya ini cocok. ya. Oke, berarti pembayaran manual dulu, ekspedisi sementara antar oleh toko dulu. Gitu aja Pak Irfan ya tahap awal.
Kecuali nanti kita bahas kalau ekspedisinya memang yang belanjanya itu jarak jauh, berarti mau gak mau harus pakai ekspedisi eksternal gitu. Terus kalau mau pakai Gojek atau Grab itu juga kita pikirin bagaimana alurnya. Suaranya. Halo, halo. Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak ter... Tes, tes, satu, dua. Benar. Cek, cek, satu, dua, tiga. Udah tanda. Halo, halo. Dapat notifnya nggak sih kalau saya interaksi sih karena chatnya Cek, cek. Suaranya ada, Pak Irfan? nggak ada suaranya Pak. Ya, ada suaranya. Cek, cek. Ji ada, Ji. Ada suaranya? Cek, cek. Berarti jalan ya, Nim. Suara saya ada? Oh, bentar. Chat. Kita dibalik. Oh, coba di apanya keluar dulu. Ini kita klik dulu. Cek, cek, Pak. Cek, satu, dua, tiga. Aman, Pak. Sekarang ada Pak. Oke. Jadi biar kita juga fokus di target, Pak Irfan. Ya, Target pengerjaan ya kita harus ngerjain yang bisa dulu kan. ya, Ya, jadi saya tegasin untuk bukti bayar berarti masih upload manual dulu. Mau gak mau ya, kita harus dicek sama teman-teman di sana. ya. Nanti yang handle ini mau bagaimana polanya, Pak? Ada di pusat atau di toko masing-masing?
Kalau barangnya kan dari toko masing-masing. Gini nih, cek pembayaran mau sama siapa? Sama pusat, Pak. Sama pusat. Kalau sudah bayar, mungkin baru muncul di toko ya untuk disiapin. Ya, betul, Pak. Oke, ya. Karena dengan pernyataan itu aja, kita harus bikin login di pusat yang bisa monitor semua transaksi. Taksi. Nah, setelah di-ACC oleh admin, baru datanya muncul di toko Toko. seperti ini tadi, seperti yang di Juanda. Ya, oh ada transaksi untuk diproses gitu kan, tinggal Ya, melakukan proses transaksi. Nah, sehingga teman-teman di toko itu gak perlu input lagi. ya, Gak perlu input lagi, hanya tinggal memproses transaksi aja, disiapin gitu. ya. Memproses transaksinya. Nah, Tapi karena, kalau proses transaksi gitu, nantinya tetap potong stok kan, Pak? iya, nah justru kenapa harus di toko yang prosesnya, di toko tujuan, karena hubungannya dengan stok gitu. Jangan Ya, sampai terjual secara online, tapi stoknya tidak berkurang. ya, Dan ya, nanti Pak. juga bakal terlihat penjualan, kan Pak Irfan ingin tahu ya, Ya, penjualan offline berapa, total penjualan online total berapa. Kelihatan ya. gitu. Jadi toko nggak harus transaksi seperti transaksi offline kan, Pak? Jadi hanya mengklik yang di web aja, otomatis udah terpotong gitu secara stoknya ya. Iya, betul. Ya, Pak. Ada tambahan lain? Coba di-share lagi dari sana tadi. Um, Maksud penambahan logo brand Ya, berarti uh, gini aja nih. Oh, ini yang di-share hanya Word-nya aja ya, bukan entire screen. Berarti ini nama-nama produknya ya, Pak. Nama-nama supplier yang akan di-uploadnya yang ini ya, ya, barangnya. betul, Pak. Oke. Tiket nggak ada. Berarti satu dua ini untuk toko online kan? Satu dua toko online. Kalau yang tiga itu udah ke aplikasi ya. Halo, halo. Di website, Pak. Penambahan fitur layanan yang tersedia di toko IDP, offline store, grooming, pet hotel, home delivery. Ini di mana maksudnya? Oh, itu mah layanan website Indo Pet Shop ya. Ya, Jadi pengen Oke, kayak oke, oke. Itu website bukannya bisa ditambahin sendiri deh? Layanan itu menemukan sih. coba login. Layanan. Oh, nggak ada layanan ya? Franchise, fokus ke franchise-nya ya. Oke, oke. Oke, itu di web berarti kan? iya, Pak. Jadi kayak Touch Shop Indonesia sih, Pak. Kayak gini, Pak. Ya. Nah, capturein. Boleh di-share. Ini share-nya hanya Word aja kayaknya, bukan all screen. Jadi di stop lalu share lagi full screen gitu semuanya. Stop share. Stop share. Share. Klik lagi share. Full screen. Coba layout and option. Screen yang paling kiri, kiri atas pojok share-nya. Full screen. Ini. Oke, kita ini. Kayak gini, Pak. Kalau ini hanya web aja. Ya udah.
biar langsung bisa ada share ya. Itu ada yang paling ada screen kan, yang paling atas entire Ya, screen. Yang Iya. ya itu. ada Pak. Screen. Ini kan ya, duration. Layout and option. Ini tetap kayak gini. Sip. Oh, udah kayaknya. Jadi langsung bisa switching ke file yang lainnya gitu. Oke, oke. Coba ke Word lagi. Oke, penambahan fitur layanan. Nomor 4 bagaimana? Update foto toko. Oh, ada toko foto-fotonya. Iya Pak. Kalau yang Oke, sekarang kan masih yang jadul Pak, yang awal-awal buka. oke, oke. Kirimin aja ya. Sudah Pak dikirimkan ke Pak Ade. Boleh atau di grup juga boleh. Ya. Nomor 5, penambahan fitur review testimoni dari Powerend di website. Foto akan dikirim via WA. Oh, jadi testimoninya bukan ngisi sendiri, tapi testimoni yang udah ada gitu ya, Iya Pak. ulasan. Oke, oke, oke. Minta ditampilkan rekap. Ada beberapa yang mengunjungi update sistem. Berarti nomor 6 statistik web. Ya, Berapa yang mengunjungi? Kalau yang mengklik daftar, link ke nomor WA, itu udah belum deh? Belum ya? Nggak ada WA-nya. belum Pak. Oke, oke. Ya itu mah kayak di akses media juga ada, ataupun di layanan ada ikon WA ya. Langsung masuk ke WA-nya siapa. Ya, betul Pak. Oke. Ini untuk web, Pak Irfan. Iya Pak. Nanti dikirimin aja di grup filenya ya. Siap. Mungkin untuk web, oke. Ada lagi tambahan? Oke, ini sekarang udah ganti topik. Jadi di stop Ya. lagi dulu. Stop. Masuk ke satu lagi.